Ada beberapa sejarah-sejarah bangsa Arab yang suka ditutupi dan sengaja ditutupi. Kenapa bisa seperti itu? Saya juga nggak tahu kenapa ya. Sejarah kelam ini dari dulu sampai sekarang itu sering ditutupi. Mungkin dugaan saya, sejarah kelam ini ditutupi karena apa? Karena akan merusak citra orang-orang Arab itu sendiri, akan merusak citra orang atau bangsa yang diagung-agungkan oleh orang Indonesia. Itu dugaan saya. Tapi di video ini saya akan bongkar apa itu sejarah kelam bangsa-bangsa Arab. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Menurut data, saya akan tampilkan datanya di sini ya. Ini bukan kata saya tapi berdasarkan data. Sejarah kelam bangsa Arab yang suka ditutupi itu adalah sebelum Islam datang ke tanah Arab, sebelum Islam turun ya. Pada zaman jahiliyah, bangsa-bangsa Arab itu nggak semuanya tapi ada suku-suku tertentu di Arab itu yang membuang anaknya. Ya, terdengar sadis, tapi itu beneran guys. Membuang putri, itu lebih tepatnya, putrinya. Wow, luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa setega itu? Jadi kalau kita bandingkan dengan Konoha misalnya, di saat nenek moyang kita atau leluhur kita itu sudah bangun ya candi Borobudur yang sangat megah dengan arsitektur yang sangat luar biasa, dengan dengan teknologi yang sangat luar biasa di zamannya, bisa bangun Borobudur ya dengan megahnya, bangun candi Prambanan dan lain sebagainya. Dan nenek moyang kita sudah melanglang buana sampai ke Afrika ya, melanglang buana sampai ke luar negeri dengan dengan Jung Java, yaitu dengan menguasai laut dunia ya. Tapi pada saat itu pula bangsa-bangsa Arab di sana masih dalam keadaan jahiliyah. Ya, mereka membuang putri mereka. Ya, ada yang lebih sadis lagi, tapi saya nggak bisa bongkar di sini ya karena nanti beda sama YouTube. Ya, itu sebenarnya diperhalus membuang guys, tapi ada yang lebih sadis daripada dibuang ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena pada saat itu sangat syarat dengan yang namanya dunia tahayul ya. Jadi Indonesia itu nggak ada apa-apanya dengan zaman jahiliyah waktu zaman Arab dulu. Nggak ada apa-apanya. Mereka percaya kalau misalnya nih ya, kalau misalnya ada bayi lahir gitu ya, bayi perempuan gitu. Nah, mereka berpikir ya, nggak semua bayi tapi mereka ada semacam pikiran-pikiran tahayul atau pikiran mistis seperti itulah ya. Mereka berpikir bahwa ketika bayi ini lahir, maka kita akan miskin, kita akan kena bala, kita akan diserang, suku ini, suku itu, ada berbagai macam alasan. Sehingga mereka membuang bayi mereka sendiri, membuang putri mereka sendiri. Aduh, gila banget. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena syarat terjadi perang di sana, perang saudara, perang antar suku dan sebagainya. Jadi ketika terjadi perang itu boro-boro mikirin anak, menyelamatkan diri sendiri juga syukur ya kan. Sehingga mereka tidak memikirkan yang namanya HAM, nggak memikirkan yang namanya kasih sayang dan sebagainya. Yang penting Yang penting bisa hidup hari ini gitu. Karena di zaman itu syarat ya dengan perang. Kemudian apalagi alasannya? Karena perilaku nomadennya. Di Arab itu kan sumber daya alamnya itu susah banget ya. Kondisi geografi dan sebagainya itu sangat susah banget. Sehingga mereka sangat suka yang namanya nomaden. Ya, sering terjadi kelaparan dan lain sebagainya. Sehingga ya kalau mereka punya bayi, ya mereka bingung mau diapain itu bayinya, lalu mereka membuangnya. Wow, luar biasa, gila banget ya. Kemudian apalagi sejarah kelam bangsa-bangsa Arab. Sejarah kelam yang kedua itu tragedi ya Karba, biasa disebut dengan tragedi Karba atau pembunuhan cucu daripada Nabi Muhammad. Ya.
Jadi cucunya itu dibunuh guys, bayangkan. Hanya karena apa? Hanya karena perbedaan pendapat. Sunni dan Syiah berbeda pendapat. Ya, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa yang meneruskan kekuasaan daripada Nabi itu, yang meneruskan kerajaan itu, yang meneruskan kekhilafahan itu adalah keturunan Nabi. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian di sisi lain ada yang mengatakan enggak, yang meneruskan kerajaan itu atau kekuasaan itu bukan keturunan Nabi. Enggak harus keturunan Nabi, tapi apa? Karena kepiawaiannya, karena perilakunya, karena dia mampu. Nah, karena perbedaan daripada kedua prinsip ini, maka ya bayangkan ya, sampai bunuh-bunuhan, sampai cucu Nabi juga dibunuh. Wow, luar biasa, gila banget. Kemudian apalagi? Ya, bunuh-bunuhan khilafah. Jadi di Arab itu ya, setelah Islam sudah menyebar ya di Arab, jadi khilafah seperti Umar, Utsman dan lain sebagainya, mereka itu dibunuh guys, bunuh-bunuhan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena haus kekuasaan. Ya, siapa yang haus kekuasaan? Saya tidak bisa memastikan ya, yang membunuh atau yang dibunuh saya tidak bisa memastikan. Tapi itulah alasannya kenapa konsep khilafah itu tidak bisa diterima di semua negara. Jadi, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini yang mengidolakan khilafah. Jadi khilafah itu hanya bisa dibatasi, kekuasaannya hanya bisa dibatasi dengan apa? Dengan kematian. Khilafah itu nggak mengenal periode, 2 periode, 3 periode, dan lain sebagainya. Nggak mengenal seperti itu ya. Jadi khilafah itu, ya kalau lu berkuasa terus ya. Mirip-mirip seperti kekaisaran lah. Nggak ada bedanya dengan kekaisaran sih ya. Ya kalau kayak kekaisaran itu kan terus ya. Terus ya. Tapi pada umumnya saya melihat ya, tidak hanya kekaisaran, tidak hanya khilafah. Pada umumnya manusia itu sangat suka dengan kekuasaan. Di Indonesia juga seperti itu kok. Pak Soeharto. Kita negara demokrasi, ya. Kita punya presiden. Kalau ada pemilihan di zaman Pak Soeharto itu kan cuma formalitas ya. Tapi ya tetap aja Pak Soeharto pemenangnya kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena power is sweet. Karena kekuasaan itu manis guys. Enak kekuasaan itu. Bayangkan ya kalau Anda jadi presiden. Pagi-pagi sudah ditemani dengan asisten. Kemudian Anda dikasih pengawalan, kemudian dikasih karpet merah, kemudian biaya hidupnya ditanggung, ya, hidupnya enak, disanjung-sanjung rakyat, ya, kemudian ada pujian di sana kemari, kemudian kalau dia bepergian ke masyarakat disanjung-sanjung, dikasih sambutan yang meriah, ya, dipuja-puji, gitu, disorot, gitu. Itu namanya kekuasaan. Ya, manis kekuasaan itu. Sehingga banyak orang yang mau, banyak orang yang berlomba-lomba, dan banyak orang yang lupa diri. Makanya ada istilah demokrasi ya. Istilah demokrasi itu artinya hanya 3 periode, 4 periode gitu ya. Nggak sampai 3 periode sih, cuma 2 periode ya. Ya walaupun misalnya sampai 3 periode nggak jadi masalah ya, asal ya kinerjanya bagus. Tapi permasalahannya kan kinerjanya nggak bagus, ya masyarakat menderita tapi pengen 10 periode gitu. Itu yang jadi permasalahan. Jadi khilafah tidak mau mengenal yang namanya periode-periode. Itulah alasannya kenapa di Indonesia tidak bisa diterima khilafah. Itu alasannya. Kemudian yang menyusun undang-undang itu kan zaman khilafah itu kan Nabi. Zaman sekarang nggak ada lagi yang namanya Nabi. Adanya juga DPR kan. Itu pun DPR sekarang kerjanya banyak yang nggak beres ya kerja DPR ya. Bahkan lembaga yang paling dibenci di Indonesia itu adalah DPR. Banyak yang korupsi. Ada sih yang bagus ya. Anggota DPR ada yang bagus, tapi 0, sekian persennya. KDM itu kan dulu mantan DPR ya. Kang Deddy Mulya itu mantan DPR guys, jangan salah. Ada sebenarnya yang bagus DPR, tapi 0, sekian persennya. Jadi kalau menurut saya lebih baik DPR itu dibubarkan saja ya, atau diganti namanya gitu ya. Tak apa gitu, asal jangan DPR aja ya. Untuk merubah citra daripada DPR. Kemudian apalagi sejarah kelam daripada bangsa-bangsa Arab. Perang saudara. Dan di Arab itu dulu pernah terjadi perang salib ya. Jadi perang salib ini juga berdampak pada
orang-orang Arab itu sendiri ya, bangsa-bangsa Arab itu nggak hanya antara Kristen dengan Islam nggak, tapi dampaknya sangat luar biasa. Walaupun ya, walaupun pada faktanya yang menang itu bukan Kristen ya. Pada perang salib itu kan yang menang bukan Kristen, tapi yang menang itu kan Islam ya. Cuman yang menuliskan sejarah itu orang Kristen. Jadi nggak semuanya ya pemenang menuliskan sejarah. Jadi pada saat perang salib itu, yang menang itu sebenarnya Islam, yang kalah Kristen. Dan pada saat itu mau Islam mau Kristen ada ya sejarah lah masing-masing. Ada pembantaian gitu, pembantaian sini dan situ. Pokoknya gila banget ya. Kemudian apalagi ya sejarah kolonial. Jadi sejarah kolonial ini orang Arab itu perang saudara, lagi-lagi perang saudara. Makanya ya, saya juga bingung kenapa orang orang Arab ini atau orang-orang yang ada di Timur Tengah itu sangat suka yang namanya perang saudara, dikit-dikit perang, dikit-dikit ribut gitu. Pada saat kolonial juga seperti itu, kolonial mengadu domba gitu, mengadu domba orang-orang Arab itu. Kalau misalnya mengatakan, oh yang salah itu kan sekutu ya, yang menjajah Arab, Inggris, Prancis dan sebagainya. Tapi yang jadi permasalahan gini guys, kenapa kita bisa dijajah? Kenapa orang-orang Arab di sana bisa dijajah? Kenapa mereka mau dijajah? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena mereka bodoh. Itu alasannya. Karena mereka bodoh. Kalau mereka pintar, mereka mustahil bisa dijajah. Justru karena mereka bodoh aja. Jadi jangan salahkan penjajah ya. Salahkan diri sendiri. Kenapa mau dijajah? Kenapa bodoh? Sampai sekarang juga saya melihat ya di Timur Tengah itu rata-rata dijajah kok ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena mudah dijajah, mudah diadu domba, mudah dipanas-panasin, emosional, nggak sabaran, ya bodoh, tolol, sehingga mau dijajah. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa di Timur Tengah itu sangat syarat dengan konflik, sangat sering terjadi konflik. Dan mohon maaf ya, agama yang berasal dari Timur Tengah itu suka tidak suka menyatu dengan karakteristik orang-orang yang ada di Liga Arab atau bangsa-bangsa Arab. Nah, itulah alasannya kenapa agama mayoritas di Konoha itu kalau dipraktekkan plek ketiplek seperti yang ada di Arab, di Konoha sekarang ini, maka akan terjadi yang namanya konflik, dikit-dikit ribut gitu ya, seperti Pak Rizik Syihab, ya dikit-dikit golok asah, ya asah golok, ya ayo kita perang. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena karakteristik daripada orang-orang Arab itu secara turun-temurun seperti itu. Apa yang mendasari? Kok bisa seperti itu? Secara antropologi ya. Karena channel ini sering membahas tentang antropologi dan saya fokus bahas tentang antropologi. Secara antropologi orang-orang Arab itu ya sangat suka yang namanya berkonflik karena kondisi sosial saat itu, kondisi lingkungannya sangat kering kerontang. Kemudian sumber daya alam nggak ada. Untuk memperebutkan satu sumur saja, mereka harus perang, mereka harus kotok-kotokan, menumpahkan darah. Nah, jadi DNA atau kebiasaan seperti ini secara tidak langsung dari turun-temurun tuh mengalir di darah orang-orang yang ada di sana, termasuk agama yang kita impor dari sana. Ya, agama luar yang kita impor dari sana itu, ya ideologinya seperti itu, dikit-dikit perang itu, dikit-dikit persekusi, bubarkan. Makanya kenapa sering terjadi pembubaran ibadah di Konoha, ya, persekusi dan sebagainya, karena DNA daripada agama seperti itu. Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Ya, biasanya agama yang ada di Timur Tengah itu seperti itu kok. Ya, DNA-nya. Bagaimana dengan Kristen ya? Saya tidak boleh berpihak dengan agama tertentu ya. Saya harus netral ya. Jadi gini guys, agama Kristen itu ya sebenarnya itu sudah sangat sinkronitas dan sudah jauh berubah zaman dulu zaman sekarang. Agama Kristen itu ya ibaratnya kalau kita ibaratkan misalnya nih sebuah produk misalnya. Nah, produk ini sudah tidak se-original zaman dulu lagi. Makanya banyak umat muslim yang ada di Konoha mengatakan bahwa ya orang Kristen itu sebenarnya nggak boleh makan babi, tapi makan babi. Ya, di kitab suci atau di perjanjian lama yang katakan bahwa orang Kristen itu nggak boleh makan babi. Tertulis di kitab suci. Tapi makan babi tuh. Nah, kenapa orang Kristen zaman sekarang makan babi? Karena ya
agama itu harus bersinkronitas, harus berubah dari zaman ke zaman sebenarnya. Ya, penafsirannya harus berubah, harus lebih baik. Nggak boleh kita menerapkan seperti yang ada di kitab suci itu menelan bulat-bulat gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang Kristen itu ya kebanyakan adalah rata-rata kaum intelektual ya seperti yang ada di Eropa misalnya. Jadi agama Kristen itu berkembangnya di Eropa kan, di Jerman kan. Jadi orang Jerman itu nggak bisa menerima sesuatu hal tanpa alasan yang masuk akal. Sehingga ya orang-orang Kristen zaman sekarang itu tidak mengharamkan namanya babi. Walaupun di kitab suci agama Kristen di perjanjian lama itu diharamkan babi. Kenapa? Kalau misalnya nih orang Kristen ngotot ya nggak boleh makan babi, maka agama Kristen tidak mungkin diterima di Papua. Agama Kristen tidak mungkin diterima di Manado. Agama Kristen tidak mungkin diterima di Tanah Batak. Karena apa? Karena tradisi kita itu ya, tradisi Nusantara itu ya rata-rata makan babi. Zaman dulu kan kita makan babi ya. Manusia purba yang ada di Nusantara zaman dulu makan babi kok. Bahkan ya ada lukisan tuh ya, lukisan di goa ya, di salah satu daerah Indonesia kalau nggak salah di Sulawesi Selatan ya. Nah di goa itu diukir tuh ya, ada ukir-ukiran ya, manusia purba menangkap babi hutan. Itu artinya ya zaman dulu ya secara tidak langsung nenek moyang kita itu suka berburu ya, berburu babi guys. Jadi sungguh tidak masuk akal ya kalau ada orang yang mengatakan bahwa ya oh itu nggak boleh dimakan dan sebagainya. Ya sah-sah aja nggak jadi masalah ya kalau misalnya nggak makan babi nggak jadi masalah. Tapi yang jadi permasalahan itu jangan mengatakan bahwa itu karena alasan ilmiah. Enggak. Orang nggak makan babi itu bukan karena alasan ilmiah, tapi alasan dogmatis, alasan doktrin, bukan karena alasan ilmiah. Kalau alasan ilmiah ya, kalau misalnya nih warga Konoha mengatakan bahwa makan babi itu nggak boleh karena di situ banyak cacing pita dan sebagainya. Di daging sapi juga banyak cacing pita kok. Nah, yang jadi permasalahan, kenapa warga Konoha itu percaya bahwa ya, walaupun babi itu dimasak sampai berjam-jam, sampai 5 jam, sampai 10 jam, sampai 100 jam, tapi mereka berpikir bahwa cacing pita itu masih hidup. Itu yang jadi permasalahan. Kalau cacing pita itu kita telan bulat-bulat mati misalnya ya. Maksudnya nggak mati ya. Kalau kita makan daging babi itu mentah ya kita keracunan cacing pita. Tapi kan cacing pitanya sudah mati kalau sudah dimasak berjam-jam. Itu penjelasan ilmiah. Jadi warga Konoha itu nggak makan babi itu nggak ada hubungannya dengan alasan ilmiah, tapi itu berdasarkan doktrin, subjektif bukan objektif ya. Jadi alasan-alasan yang mengatakan, oh daging babi itu mirip dengan manusia, oh daging babi itu banyak cacing pita, oh daging babi itu begini, bohong dan sebagainya, itu cuma alasan-alasan aja gitu. Ya secara subjektif itu mah. Kalau secara objektif nggak seperti itu. Tapi saya nggak menyuruh yang nonton video untuk makan babi ya, bukan ya. Tapi ya saya menjelaskan dari sudut pandang ilmiah gitu. Karena konten ini kan bahas tentang edukasi ya, nggak jadi masalah ya. Tapi disclaimer awal saya tidak nyuruh yang nonton video untuk makan babi ya. Itu penjelasan ilmiahnya. Kemudian apalagi sejarah kelam daripada Arab Saudi. Sejarah kelam daripada Arab Saudi itu masih banyak sebenarnya. Tapi takutnya video ini kepanjangan, maka kita akan bahas di next video. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya Rekono, salam rasional.